Sampai saat ini saya baru sadar bahwa saya sudah menulis sekitar 5 tulisan untuk KRD ya. Yang pertama itu ketika hari pertama KRD wafat pada tanggal 18 September, kemudian saya diminta menulis oleh teman-teman wartawan di media Indonesia, dan tulisannya yang seperti yang ada di belakang saya. Saya menulis dari perspektif saya tentu saja sebagai seorang juniornya ya. Selamat berpulang KED. Tulisan ini benar-benar saya tulis dengan hati, dan saya merasa di situ bahwa sebetulnya saya sudah lama tidak pernah merasa amat sangat sedih. Tidak pernah sudah bertahun-tahun saya itu kalau ada yang wafat itu saya mencoba mengubah paradigma saya bahwa yang wafat itu memang perlu didoakan, kita bertakziah, tetapi tidak perlu terlalu larut kita tangisi karena sesungguhnya mereka berbahagia berpulang. Itu mengapa saya menggunakan kata berpulang, diksi berpulang untuk KED juga gitu ya. Kan di dalam Al-Quran juga kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Jadi mereka itu berbahagia sempurna selesai begitu. Nah tapi untuk KED tidak bisa ternyata, saya tidak bisa tidak emosional baik ketika menulis maupun ketika saya sendirian. Ketika mengurus jenazah beliau, ikut mengurus jenazah beliau, kedatangannya, kemudian disemayamkan, disolatkan, sampai dimakamkan, ya tentu saja fokus tidak terlalu ke perasaan emosional ya. Nah, tetapi setelah itu ketika saya di kamar, ketika saya di ruangan kerja, saya seperti seorang yang sangat cengeng gitu. Saya menangis. Saya kira ada banyak hal ya penyebabnya. Yang pertama barangkali rupanya ternyata kedekatan saya salah satu saja sebetulnya, salah seorang saja seperti yang disampaikan Kalena dan Yuni tadi ya, di Ciputat itu teman-teman Ciputat begitu dekat dengan KED. Kalena tadi menjelaskan tahun 80-an, saya tentu saja belum ada di Ciputat, saya baru ke Ciputat tahun 89, tahun 90 ya. Nah, tetapi karena saya di PPIM, saya dikader oleh KED, saya pertama direkrut oleh KED itu sebagai tukang ketik sebetulnya, juru ketik gitu. Saya lulus mahasiswa, kemudian KED sedang mengembangkan jurnal Studia Islamika yang sekarang menjadi salah satu jurnal internasional terkemuka di bidang Islam Indonesia dan Asia Tenggara. Belum ada tukang ketiknya katanya. Ketiknya itu ketik Arab, bukan ngetik biasa. Jadi artikel Arab itu kan harus diketik. Karena tulisannya itu dari penerjemahnya itu dari almarhum Pak Fuad Fakhrudin itu tulisan tangan. Maka saya direkrut, kemudian saya bergabung terus saja berpuluh-puluh tahun saya. Kemudian akhirnya saya juga mendapatkan rekomendasi dan beliau adalah co-promotor saya dalam disertasi. Jadi sedemikian dekat rupanya memang gitu ya. Nah, dilalahnya itu pada tanggal 30 Agustus 2022 kemarin, tiba-tiba saja saya ingat KED, kok saya punya program ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara, sudah 3 tahun saya mengampu, saya membacakan manuskrip-manuskrip yang dulu diwariskan perspektifnya oleh KED, kok saya belum pernah mewawancari KED gitu. Lalu saya WA beliau pagi-pagi itu, KED, saya mau khataman Zubdah, saya bilang. Zubdah itu satu karya Syekh Yusuf Makassar ya. Satu karya yang tentang tasawuf ditulis oleh Syekh Yusuf Makassar, seorang pahlawan nasional dari Goa, kemudian mengabdi di Banten, dan kemudian dibuang ke Sri Lanka, ke Ceylon, dan ke Cape Town. Saya mau khataman, saya bilang, bisa tidak KED memberikan testimoni? Pagi itu KED langsung merespon dengan sangat antusias, "Man, datang saja ke rumah sore." Wah, saya tidak menduga, saya pikir akan besok atau lusa karena beliau ketua Dewan Pers kan, sangat sibuk. Beliau begitu antusias, maka kemudian sorenya kami tapping,
Dan waktu itu saya bawakan ikat kepala. Jadi ini yang kalau teman-teman baca di media itu, media Indonesia itu ilustrasinya adalah sudah beberapa bulan KID itu pesan ikat kepala ke saya. Saya sering pakai ikat kepala Sunda. Kata KID, "Man, itu bagus man, tolong cariin dong buat saya," katanya. Nah, saya sudah dapat gitu, tapi baru 1 bulan kemudian saya tiba-tiba saja hari itu saya ingin ke KRD gitu, saya bawakan, kemudian saya berikan ikat kepala itu, dan beliau langsung pakai. "Man, syutingnya pakai ini aja deh," katanya, "nggak usah pakai kopiah lagi." "Oh iya KRD, bener KRD, kok pengen pakai ikat kepala?" Saya bilang, "Ini kan bagus man, ini simbol budaya daerah kita gitu. Meskipun kita global apa, tapi ya kita jangan lupa dengan simbol daerah," katanya gitu kan. Maka Kak Edi pakai udeng-udeng di Ngariksa Sayang edisi ke-75 ya, di episode ke-75 itu. Itu dalam 5 menit itu, waktunya kan hanya 5 menit testimoni. Itu Kak Edi itu seperti dikejar-kejar waktu gitu. Tentu saya bisa mendeskripsikannya sekarang ya. Waktu itu tidak sadar saya. Kak Edi itu seperti merasa banyak yang ingin disampaikan, tapi waktunya terbatas gitu. Soalnya ngebut sekali. Aduh Kak Edi kok ngebut banget, kayaknya kurang elok gitu. Akhirnya beberapa saya edit gitu. Nah, setelah selesai itu kemudian kayak dibilang, "Ma, kayaknya nggak cukup, bisa tidak kita ngobrol lagi setengah jam," katanya. "Saya ingin menyampaikan banyak hal tentang manuskrip," katanya. Oh iya kayak kapan ada waktu lagi. Akhirnya dijanjikan pada tanggal 4 September. Nah, jadi bayangkan itu 2 minggu sebelum kayak wafat ya. 4 September kami syuting di rumahnya selama 45 menit. Kayak ngobrol itu luar lepas sekali. Saya hampir sulit sekali memotong Kak Edi karena itu istilah itu ibarat kacang ninggang kajang gitu. Jadi terus mengalir sekali gitu. Saya tayang juga di YouTube ya, yang episode yang ke-76 saya tayangkan. Nah, di situ Kak Edi mengeluarkan segala pikiran-pikirannya, termasuk menyebut salah satu manuskrip berkali-kali, kitab Fikih Muamalat Mir'at At-Tulab karangan Syekh Abdurrauf Singkal abad ke-17. Nah, menariknya dalam Mir'at At-Tulab ini sebetulnya di jaringan ulama diulas ya, bagaimana Kak Edi mencoba membaca pikiran Syekh Abdurrauf terkait perspektif gender, itu misalnya. Karena apa? Karena kan Syekh Abdurrauf itu kan sebagai pejabat istana pada saat itu, Qadhi Malik Al-Adil ya, tetapi rajanya atau sultannya itu, sultanah itu kan perempuan, Sultanah Safiyatuddin gitu. Nah, Syekh Abdurrauf itu menulis kitab fikih, tentu saja yang namanya kitab fikih, fikih muamalat diambil dari Fathul Wahab dan lain-lain, itu ada juga pembahasan tentang syarat seorang pemimpin gitu. Nah, di situ tuh dalam kitab itu Syekh Abdurrauf menyebutkan syarat seorang pemimpin kan di dalam kitab-kitab klasik ada memang laki-laki ya. Nah, Syekh Abdurrauf itu tidak menerjemahkan ketika syarat seorang pemimpin harus laki-laki, dibiarkan saja apa adanya, dzukuroh gitu. Tidak dielaborasi lagi. Nah, Kak Edi mencoba menyelami bahwa ini ada dua kemungkinan mengapa Syekh Abdurrauf tidak menegaskan tentang syarat pemimpin itu harus laki-laki. Pertama, bisa jadi ini bagian dari keengganan, nggak enak barangkali gitu ya, karena ia sebagai pejabat istana, kemudian pimpinannya adalah sultanah. Tapi yang lebih substantif adalah menurut Kak Edi, ini adalah bagian dari pandangan moderatnya seorang Syekh Abdurrauf. Buktinya ketika ia menjadi pejabat istana itu, mufti lah katakanlah sekarang itu barangkali ya, mufti istana itu pimpinannya itu sultanah itu kan 4 sampai 4 sultanah, 4 pimpinan perempuan di masa Syekh Abdurrauf Singkal. Begitu Syekh Abdurrauf itu wafat tahun 1693, maka keluar fatwa dari Mekah, keluar bahwa perempuan sultanah tidak boleh perempuan. Tapi selama ada Syekh Abdurrauf, kokoh sekali gitu pandangan bahwa sebetulnya yang dilihat itu adalah kapasitasnya gitu. Nah, itu Kak Edi mencoba mengelaborasi itu. Dalam Mir'at At-Tulab itu dijelaskan sedemikian rupa. Nah, saya tentu amat sangat banyak ya yang ingin saya sampaikan, tetapi kan terbatas ya. Jadi saya ingin mengatakan tadi bahwa dari 5 tulisan itu yang saya tulis sampai saat ini, yang satu yang terbit di koran itu, sisanya itu
saya terbitkan atau saya posting saja di Facebook gitu. Karena saya merasa setiap saat ada inspirasi. Suatu ketika misalnya Mbak Lis, ya saya sebut aja deh Mbak Lis gitu ya, Mbak Lis Markus itu WA saya, Oman, ini pakai bahasa Sunda tapi bahasanya saya terjemahkan. Kenapa Tuhan ini kok guyon nih, kok berlebihan katanya gitu. Heureuina kaleulewihi katanya. Guyonnya kok berlebihan Tuhan ini ya. Apa maksudnya udah itu diambil? Maksudnya KRI. Apa maksudnya coba? Udah itu satu-satunya di dunia ini yang seperti itu. Udah ini pejuang, udah ini saleh, dan udah ini 2 tahun ini menjaga kesehatannya. Tapi tiba-tiba sekarang begitu beliau pergi, langsung diambil. Ini maksudnya apa? Tuhan ini kok tidak adil gitu. Nah, saya kemudian merenungkan WA Mbak Lis itu. Saya bilang ini sebetulnya mewakili saya, mewakili kita semua ya, bahwa KED ini terlalu cepat diambil, tapi pada saat yang sama memang KED punya kekuatan yang sampai menggoda, istilah saya itu, menggoda iman kita gitu. Ini Tuhan ini kok nggak adil gitu. Ini saking kuatnya KED, karisma KED, daya tarik KED gitu. Nah, itu kemudian saya tuliskan di Facebook gitu ya. Nah, kemudian beberapa hari setelah 1 hari setelah pemakaman KED itu kan saya kebetulan diundang workshop di NUS ya di Singapura tentang Malay manuskrip di sana. Nah, itu berkumpul para sarjana yang biasanya itu kolega-kolega KED yang biasanya membahas tentang Islam Asia Tenggara, peradaban Melayu dan seterusnya. Dilalahnya itu saya juga terbang ke Singapura itu transit di KL gitu. Jadi di jalan itu saya berpikir, ya Allah, ini 20 menit sebelum mendarat di Kuala Lumpur ini KED terkena serangan keluhan kesehatan pertama ya. Saya memikirkan gitu. Kemudian saya nulis napak tilas KED, napak tilas Ajra saya menulisnya. Dan dalam seminar di Singapura itu pun saya ceritakan tentang dan saya minta doa tentu saja ke KED ya, kepada semua sarjana, khususnya Christopher Joel dari Thailand Selatan itu merasa kehilangan sekali karena KED itu luar biasa ininya, jaringan internasionalnya itu ya. Dan saya kira ini memang bisa kita inilah, KED itu milik kita bersama itu. Ini tulisan saya yang paling terakhir yang saya posting di Facebook, Azra milik bersama itu. Saya ingin menyimpulkan 3 hal. Mengapa KED ini semacam menjadi magnet kita, jadi milik bersama, termasuk forum kita pada sore ini. Yang pertama, saya melihat KED ini memang banyak bekerja untuk kemaslahatan orang lain. KED itu banyak memanfaatkan jaringan internasionalnya untuk memfasilitasi junior-juniornya. Yuni tadi bercerita tentang rekomendasi kan, saya juga sama, beasiswa. Saya postdoc ke Jerman itu tahun 2006 itu juga karena difasilitasi manuskripnya itu diambil aja di rumah katanya, itu ada fotokopi Ithab Ad-Daki katanya yang saya dapat di Kairo dan seterusnya. KED membangun bersama-sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. KED juga membesarkan Studia Islamika yang sampai sekarang sudah generasi kedua bahkan ketiga begitu. Dan KED mengembangkan lembaga-lembaga riset. KED bekerja untuk orang lain. Bagi saya ini kemaslahatan orang lain ini menjadi kata kunci mengapa KED menjadi milik bersama. Yang kedua, saya kira KED ini seorang yang fokus pada bidangnya di satu sisi, tapi pada sisi yang lain ia keluar dari bidangnya. Saya biasanya kalau mendefinisikan para sarjana itu, kalau dia tidak generalis, dia spesialis. Generalis itu orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Tetapi kalau spesialis itu orang yang tahu banyak tentang hal yang sedikit gitu. Nah, KED ini ada di antara duanya, di antara dua itu. Ia seorang yang spesialis di bidangnya, jaringan ulama sejarah Islam Indonesia, sejarah Islam Asia Tenggara. Itu adalah ekspertis KED yang diakui di dunia internasional bahkan sampai masa wafatnya. Tapi pada saat yang sama, KED keluar dari spesialisasinya dan menjadikan ilmu sejarahnya itu sebagai perspektif, sebagai cara pandang. Ia bicara gender, ia bicara demokrasi, ia bicara korupsi, ia bicara kasus kontemporer yang kemarin gitu ya. Itu luar biasa bagi saya.
Dan terus terang saja, ini yang mewarnai cara pandang saya sampai sekarang, bahwa saya mencoba untuk selalu mengkontekstualisasi khasanah lama untuk masuk ke dalam isu-isu yang baru gitu ya. Saya terakhir misalnya menulis artikel tentang female Indonesian Sufis, para sufi perempuan Indonesia. Saya menemukan di situ ternyata sejak abad 17 itu perempuan itu masuk menjadi anggota tarekat, termasuk nenek buyutnya Pangeran Diponegoro. Nah itu inspirasinya itu dari Kak Edi gitu, ini manuskripnya. Saya dihantarkan pada manuskrip, ternyata di dunia Arab juga tidak hanya satu, tidak hanya Rabiah Adawiyah katanya. Ada itu manuskrip Zikrun Niswah Al-Muta'abbidah Al-Sufiyah katanya. Ada 83 sufi perempuan itu. Cuma yang dikenalkan hanya Rabiah Adawiyah gitu. Saya pakai itu, saya tulis kemudian terbit di Kyoto ya. Nah, ini yang kedua, generalis plus spesialis gitu. Yang terakhir bagi saya dan saya kira kita semuanya sepakat ya, Kak Edi seorang yang konsisten pada produktivitasnya. Kak Edi saya menyebutnya tidak pernah mengalami masa kejayaan karena hidupnya selalu jaya sampai masa akhirnya. Kak Edi tidak pernah mengalami masa keemasan karena sampai akhir hayatnya ia adalah emas. Sampai sehari setelah wafatnya saja artikelnya terbit di Kompas, itu artikel yang dari makalah yang akan dipresentasikan oleh Kak Edi. Saya kira demikian dari saya, tentu masih banyak yang ada dalam benak kita masing-masing. Kita berbagi, mudah-mudahan ini semuanya menjadi doa untuk Kak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.